Perseteruan Demokrat dan Anies Baswedan masih berlangsung. Penyebabnya, Anies tiba-tiba dan secara sepihak memilih Caimin dari PKB sebagai pasangannya maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Padahal santer disebut AHY lah yang akan mendampingi Anies. Dan Tribuners, berikut ini adalah sejumlah fakta yang berhasil kami rangkum terkait perseteruan Demokrat dan Anies Baswedan. Perseteruan Demokrat dan Anies Baswedan berawal dari tidak terpilihnya AHY sebagai cawapres Anies dalam kontestasi pemilu 2024. Padahal Ketua Umum Partai Demokrat itu santer disebut bakal menjadi pasangan Anies. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dikabarkan tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal cawapres bagi Anies Baswedan. Keputusan ini pun diambil secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan persetujuan Partai Demokrat serta PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini diketahui melalui surat yang disebar juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra melalui WhatsApp pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Rifki menjelaskan pada Selasa malam 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga bakal cawapres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian pada 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS maupun Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya. Menyikapi hal itu, Partai Demokrat melakukan rapat majelis tinggi partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Demokrat yang kecewa berat dengan keputusan Anies menginstruksikan pencopotan baliho bergambar AHY Anies. Padahal sejatinya, gambar tersebut sebagai cita-cita Demokrat menyandingkan dua tokoh politik itu sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Partai Demokrat menyerukan pencopotan baliho bergambar Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Pencopotan baliho ini merupakan bentuk kekecewaan Demokrat atas keputusan sepihak Anies dalam memilih Caimin sebagai bakal cawapresnya. Di Kota Bekasi, baliho bergambar Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat AHY yang sudah beberapa bulan terpasang mulai Kamis 31 Agustus malam ditanggalkan. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bekasi, Roni Hermawan mengatakan seluruh baliho Anies dan AHY dicopot. Roni mengatakan pencopotan tersebut dilakukan di seluruh Kota Bekasi yang terdiri dari 12 kecamatan di 56 kelurahan. Sementara itu, baliho bergambar Anies Baswedan dan AHY di Kota Sagata, Kalimantan Timur juga mendadak dicopot pada Kamis 31 Agustus malam. Tidak ketinggalan, Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat juga mengikuti keputusan DPP yang mencopot baliho yang memuat gambar Anies Baswedan. Hal serupa pun juga terjadi di daerah lainnya. Partai Demokrat yang sebelumnya menggelar rapat di Cikeas Bogor akan menurunkan baliho-baliho yang memuat gambar Anies Baswedan tidak terkecuali di media sosialnya. Foto Anies dan AHY tersebut sejatinya sebagai cita-cita Demokrat menyandingkan dua tokoh politik itu sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024. Namun Anies Baswedan dikabarkan tunduk pada Ketua Umum Nasdem yang telah memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden di kontestasi Pilpres 2024. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengaku tidak menyangka soal munculnya duet Anies dan Caimin. Menurut SBY, strategi politik yang digunakan oleh Anies maupun Partai Nasdem yang secara tiba-tiba meminang Caimin ini adalah siasat kasar. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tidak menyangka soal munculnya kabar duet bakal calon presiden Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menurut SBY, strategi politik yang digunakan oleh Anies maupun Partai Nasdem yang secara tiba-tiba meminang Caimin ini adalah siasat kasar. Baginya, sikap Anies dan Nasdem yang disebut meninggalkan Partai Demokrat itu melebihi batas kepatutan moral dan etika. SBY pun berharap para kadernya tidak menggunakan siasat politik serupa.
Ia mengatakan kabar prahara di internal koalisi perubahan ini tidak hanya membuat terkejut pihaknya, tetapi juga seluruh kader dan masyarakat. SBY pun meminta para kader untuk bersabar dan meredam emosi atas sikap Anies dan mitra koalisinya tersebut. Menurut SBY, hal ini merupakan bagian dari ujian untuk Partai Demokrat yang dibaliknya terdapat hikmah yang bisa dituai. SBY meyakini pengkhianatan Nasdem dan Anies bukanlah akhir dari perjuangan. Meski kecewa, SBY justru bersyukur duet Anies Baswedan Caimin terbongkar jauh-jauh hari sebelum pendaftaran ke KPU. Dan dalam kesempatan yang sama, SBY mengatakan Partai Demokrat tidak mau terburu-buru mengambil keputusan setelah menilai dikhianati oleh Anies dan Nasdem. SBY mengatakan kondisi partai saat ini masih dalam keadaan yang sangat emosi, dan ia mengatakan selama 30 tahun menjadi prajurit, diajarkan agar tidak mengambil keputusan saat sedang emosional. Anies Baswedan akhirnya memberikan tanggapan setelah meradangnya Demokrat merespon keputusannya. Ia menyebut akan menghargai dan menghormati partai yang tidak lagi bergabung dengan KPP. Anies Baswedan ia lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai calon wakil presiden 2024 menciptakan tensi politik bagi koalisi perubahan untuk persatuan. Bahkan Partai Demokrat menilai Anies sebagai pengkhianat. Hal itu tertera dalam surat pernyataan Sekretaris Jenderal Demokrat Teguh Rifki Harsha, di mana Partai Demokrat hengkang dari KPP dan hal ini lantaran Anies lebih memilih Caimin daripada Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya untuk maju pada kontestasi pemilu presiden 2024. Sementara itu saat menyampaikan pidato dalam deklarasi Anies Muhaimin, Anies Baswedan menyebut akan menghargai dan juga menghormati partai yang tidak lagi bergabung dengan KPP. Hal itu dianggapnya sudah menjadi keputusan dari partai tersebut. Anies juga berharap deklarasi dirinya dengan Caimin yang dilakukan di Hotel Yamato akan menjadi sejarah baru. Partai Demokrat akhirnya memutuskan hengkang dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan lewat rapat darurat yang digelar di kediaman SBY Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 1 September sore. Meski demikian, belum diketahui langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Partai Demokrat. Apakah akan merapat ke poros PDI Perjuangan atau Koalisi Indonesia Maju? Atau mungkin partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ini akan memilih untuk membuat koalisi baru? Kita nantikan saja Tribuners terkait dinamika politik menjelang pemilihan presiden 2024 yang semakin memanas ini. Itulah sejumlah fakta yang berhasil kami rangkum terkait perseteruan Demokrat dan Anies Baswedan. Terima kasih atas kebersamaannya menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.